Hai, selamat datang di VectroID.net bersama saya Yasir Bakhtiar. Hari ini kita akan mempelajari tutorial yang sangat menarik menggunakan Adobe After Effects, di mana kita sekarang berada di luar, dan juga kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat video GTA Real Life dengan menggunakan peralatan sederhana, dan mungkin kalian dapat mempraktekannya langsung di rumah. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, mari kita lihat apa yang akan kita buat. What's up, CJ? What's up, y'all? Oke, sebelumnya kita beri dulu tepuk tangan buat teman saya Hanafi, karena ya kalian tahu dia itu rela untuk tiduran di aspal, terus diinjek-injek berapa kali, dan dia pun rela ngulang adegan ini ya kurang lebih belasan kali hanya untuk diinjek-injek. Oke, good job lah pokoknya my friend Hanafi. Dan sekarang kita kembali ke tutorial di Adobe After Effects. Sebelumnya, buat kalian yang belum memiliki project filesnya, kalian download dulu project filesnya di website VectroID.net, dan kalian tinggal pilih aja tutorial yang bersangkutan ini, lalu di sebelah kiri ada tombol project files. Kalian cukup download, lalu setelah di-download, kalian kembali ke Adobe After Effects, lalu import semua filenya ke dalamnya. Dan jika kalian lihat di bagian footage ini ada file namanya gta.mp4. Ini adalah footage yang akan kita gunakan untuk melakukan editing. Dan selanjutnya kita akan membuat komposisi baru dengan mengklik kanan gta.mp4, lalu new comp from selection untuk membuat komposisi baru. Ya kan, akan muncul komposisi baru di sini. Oke, selanjutnya kita ganti nama composition baru ini dengan cara klik composition, composition settings, lalu kita ganti namanya menjadi GTA Edit. Jadi kita tahu komposisi mana yang sedang kita kerjakan. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah kamera tracking. Jadi fungsinya kita akan membuat kamera virtual di dalam Adobe After Effects, di mana kamera ini nanti akan memiliki informasi tentang bagaimana kita akan memasukkan animasi seperti uang, ya kan, senjata, dan juga terakhir ada lingkaran merah mission gitu. Nah, buat kalian yang dulu pernah main GTA San Andreas, pastinya tahu lingkaran mission ini. Keren. Oke, kita kembali ke composition GTA Edit kita. Untuk melakukan kamera tracking, kalian pastikan dulu memiliki workspace kamera tracking dengan cara pergi ke window, workspace. Nah, dari semua ini kalian pilih motion tracking. Maka akan muncul di sebelah kanan panel tracker. Dan kita akan menggunakan track kamera. Namun tunggu dulu. Sebelum kita melakukan kamera tracker ini, kita bagi dulu footage-nya ya. Jadi kalian itu tidak perlu melakukan kamera tracking dari awal sampai habis, karena biasanya mesin kita itu malah jadi crash atau nggak support lah gitu lah pokoknya. Jadi pertama kita pilih dulu di bagian mana dia akan mulai melakukan tracking. Untuk kasus ini di bagian dia menginjak 1, 2. Nah, di bagian kedua inilah kita akan melakukan kamera tracking. Jadi kalian cukup klik aja footage-nya, lalu di bagian edit pilih split layer, Ctrl Shift D. Nah, kalian akan memiliki 2 buah footage, di mana footage pertama kita ganti namanya menjadi original. Lalu kita tarik hingga dia full lagi, normal lagi. Lalu di bagian keduanya enter, kita ganti namanya menjadi tracking. Nah, jadi kita akan mulai tracking di bagian ini. Kita tinggal pergi ke panel tracker lalu pilih track kamera. Tidak perlu melakukan perubahan option di sini. Kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Memang agak cukup lama, tapi tunggu aja. Yap, sekarang sudah selesai proses trackingnya. Jika kalian perhatikan di sini, kita akan memiliki poin-poin tracking yang berada di seluruh footage kita. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan memilih ground ya, floor gitu, lantainya. Dimana nanti saya akan memberikan uang di posisi tersebut. Jadi tinggal klik aja nih di bagian misalkan di sini nih di rumput. Nah, kira-kira di sini. Lalu tinggal klik kanan, pilih create solid and camera. Oke, jadi kita udah tahu nih ada sesuatu nanti di sini. Lalu kita coba geser lagi, maju. Kira-kira kita buat lagi floornya. Nih, kita dapat floornya.
tinggal klik kanan aja, lalu create solid lagi. Dan jika kita preview, saya turunkan menjadi quarter biar lebih cepat, maka posisi solid ini akan tetap berada di bagian lantai. Jadi itu nanti kan kita jadikan referensi untuk menaruh animasi kita. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita kembali ke project file di sini. Lalu di bagian item, folder item, kita buka. Kita memiliki dolar dan juga pistol green screen. Ya, untuk dolar biasa, uang dolar. Lalu untuk pistol green screen ini nggak mau repot-repot membuatnya. Cukup cari aja di internet. Search aja pokoknya green screen footage pistol. Nah, itu banyak banget pistolnya. Kalau kalian mau kreatif buat sendiri, ya silakan, nggak apa-apa. Bisa coba aja. Tinggal puter-puterin senjata gitu kan. Terus kasih background warna hijau. Nah, kalian tinggal masukin deh ke Adobe After Effects. Oke, kita kembali lagi ke tutorial. Kita tinggal seret aja $.jpg ini ke dalam timeline kita. Kira-kira di bagian sama persis dengan tracking footage kita. Lalu samain. Dan pertama yang akan kita lakukan, kita rubah dia modenya menjadi 3D. Nih, toggle switch mode. Di sini ada tombol 3D nih, 3D layer. Tekan tombol R di keyboard untuk rotation. Untuk X rotationnya kita rubah menjadi -90. Jadi uangnya itu datar ya, kayak gini. Dan sekarang tekniknya yang kita lakukan, daripada kita membuat uang 3D di 3ds Max gitu, itu capek. Jadi kita akalin aja di Adobe After Effects. Kalian tinggal ke dolar ini, lalu edit, duplicate. Lalu kalian naikkan dia sumbu Z-nya sedikit ke atas, sehingga jadi kelihatan numpuk gini. Terus duplicate lagi aja, taruh ke atas lagi, duplicate lagi, taruh ke atas lagi, terus duplicate lagi, taruh ke atas, duplicate, taruh ke atas, terus duplicate, taruh ke atas. Kira-kira sampai ya 8 atau 9 lah gitu intinya. Nggak terlalu banyak, jadi ya pokoknya kelihatan numpuk aja. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah memiliki tumpukan dolar gini caranya kalian pilih dulu dolar yang paling atas, lalu namain dia $1. Nah, jadi kita nggak kehilangan nih. Untuk semua dolar di bawahnya, itu kita parent dia semua ke $1 yang paling atas. Jadi pada saat kita menggeser atau merubah dolar yang paling atas, maka yang bawah juga akan otomatis, ya kan, kena tuh. Lihat aja, simple. Terus untuk membuat dia lebih realistis, kita akan pergi ke bagian dolar yang bawah-bawah ini, lalu kita berikan effects, color correction, curves. Nah, di curvesnya ini kalian tinggal turunin aja brightness-nya nih, turun ke bawah biasa, normal. Lalu kalian copy aja ke semua dolar-dolar yang ada di bawah. Terus tekniknya untuk dolar pertama segini, dolar kedua kalian naikin lagi brightness-nya sedikit, dolar ketiga naikin lagi, dolar keempat juga naikin lagi, dolar kelima, dan sampai dolar yang paling terakhir. Oke, jadi untuk tumpukan dolar ini memiliki shade gitu ya. Makin ke bawah dia makin gelap, dan makin ke atas makin terang, tuh gitu. Dan selanjutnya kalian select semua file dolar ini, lalu ke Effects, Blur and Sharpen. Kalian pilih aja yang Gaussian Blur. Kalian bisa memberikan efek blur sebanyak mungkin 5 aja, nggak usah banyak. Karena kalau kalian perhatikan nih, rumputnya ini nggak tajam gitu, ada blur-blurnya sedikit gitu. Jadi nanti uang kita itu lebih menyatu dengan footage. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan select semuanya dari $1 nih, dari tumpukan paling atas ke paling bawah. Lalu tekan edit, copy. Kita kembali ke $1, tinggal edit, paste. Maka jika kalian melihat, kita memiliki 2 buah tumpukan dolar, ya kan? Dimana secara otomatis dia udah parenting tuh ke $2. Oke, nah khusus buat dolar-dolar yang lainnya ini, kita akan sembunyikan dia di timeline kita dengan cara select dulu semua kumpulan dolar ini, kan? Lalu tekan di sini ada tombol hide nih, shy gitu namanya. Kalau kalian klik semua, maka jika kalian aktifkan tombol shy di bagian ini, hides all layer for which the shy switch is set, maka kita hanya akan memiliki $2 dan $1. Oke, kalian tidak perlu repot-repot, tinggal buka aja tuh $2 dan $1. Maka yang bawahnya akan otomatis ngikut, ya kan? Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan meletakkan dolar ini tepat di jalanan, ya kan? Kalau tadi ada track solidnya ini, sekarang kita letakkan dolar ini dengan cara yang sangat mudah. Kita klik aja $1-nya, lalu di bagian parent $1, kita tekan tombol shift.
di keyboard, lalu tarik parentnya menuju track solid 1 ini. Kita geser dulu $2-nya, nggak kelihatan. Dan untuk $1, maka jika kita matikan, posisinya akan langsung berada di situ. Lihat, sekarang kalian tinggal geser aja maunya meletakkan di mana. Dan jangan lupa untuk melakukan pengukuran ya, scale-nya gitu. Kalau tangan orang segini kan nggak mungkin duitnya segini kegedean gitu kan. Kalian tekan tombol S di keyboard untuk scale, lalu tinggal diturunin aja scale-nya sepasnya aja gitu. Sepasnya megang uang. Nah kan, cukup segitu. Lalu hal yang sama kita lakukan untuk $2. Nah khusus untuk $2, caranya lebih mudah. Kita tinggal tarik parentnya, mencet shift ke $1. Jadi dia posisi sama kan. Tuh. Nah posisinya sama gini. Sekarang kita nonaktifkan parentnya si $2 ke $1. Karena nanti kalau kita tarik $1 dia geser juga. Tuh. Kita nonaktifkan, pilih non. Kita tarik posisinya, taruh di sini lah ya, di kaki. Terus agak di scale sedikit. Kita lihat. Plok. Nah seperti itu. Lalu mungkin kita bisa memberikan rotation supaya dia itu sejajar lah ya dengan lantainya. Karena ini kan gak terlalu sejajar. Nih, miring gitu kan, sejajarin dengan lantai, dengan aspal. Oke, jika sudah sejajar, selanjutnya yang akan kita lakukan juga cukup mudah. Kita akan memberikan efek putaran ya. Putaran pada dolarnya ini, jadi dia itu muter. Tuh, muter kan. Di GTA juga gitu, muter. Kalau kalian makanya main GTA, kalau nggak main GTA masa kecil kurang bahagia deh pokoknya. Harus main GTA. Enggak deh, canda doang. Oke. Yuk, kita berikan efek putaran di $1 dulu. Tekan tombol R di keyboard. Lalu kita akan bermainnya di bagian Z rotation tuh. Dimana dia muter secara horizontal. Pertama kita pindah dulu timelinenya ke bagian awal si uang ini, $. Lalu di Z rotation kita berikan keyframe. Nih, klik aja. Lalu kita pergi beberapa frame ke depan. Nah setelah itu kita tinggal putar aja sekitar 1 putaran. Maka akan otomatis nih 1 kali. Lalu untuk putaran ini kita akan memberikan expression. Tekan aja di sini keyframe-nya lagi, tapi dengan tombol Alt. Alt klik. Nah, maka nanti akan secara otomatis muncul expression ya. Lalu kita berikan expression namanya loop out. O-nya gede. Lalu buka kurung, tutup kurung. Nah, fungsinya ini maka dia meskipun kita hanya memberikan 2 keyframe, jika kita play, dia akan terus berputar tanpa henti. Ya kan? Lihat. Nah, itu maksudnya loop out. Oke, ingat-ingat expressionnya itu. Dan kalian juga kalau ingin memperlambat gerakan putarannya, kalian tinggal tarik aja nih keyframe-nya, majuin lagi jadi dia lebih lambat muternya. Tuh, jadi disesuaiin aja. Kalau masih cepat tarik lagi. Oke, masih cepat tarik lagi, nggak apa-apa kayak gitu. Selanjutnya kalian tinggal select aja nih kedua keyframe-nya, lalu pergi ke $2. Ya kan, rotation tinggal di paste aja. Ya kan, tuh. Nanti kan secara otomatis dia berputar. Nah, biar putarannya juga beda, ini di bagian awalnya aja itu kita ganti. Dari mana mulainya? Mulai dari situ. Oke. Ini tinggal tarik, maka dia akan putarannya agak berbeda. Tuh. Ya kan? Sangat mudah, masih sangat mudah. Ini coba saya deketin lagi ke arah situ. Oke. Sudah mulai terlihat ya kan animasi uang kita. Selanjutnya saya akan memberikan animasi pistol yang tadi telah kita download, green screen. Kita tinggal tarik aja ke timeline, masih sama, dia posisinya di atas $, di atas $. Sini. Oke, masih belum 3D. Ini kita lakukan chroma key dulu dengan cara menekan tombol effects, lalu di keying. Di sini ada key light. Kita tinggal screen color-nya kita ganti aja menjadi hijau. Maka plek, nah, dia akan hilang. Dan inilah saatnya kita bermain dengan mode 3D. Kita aktifkan dia mode 3D. Lalu sama kayak tadi, kita parent dia dulu ke bagian track solid 1. Tekan tombol shift ya pastinya. Jadi dia akan secara otomatis ke situ. Nah, dia malah jadi gepeng ya kan? Kita tekan aja tombol R di keyboard. Kita tinggal putar aja X rotation-nya.
agar dia kelihatan berdiri gitu kan. Pistol berdiri, senjata. Bum bum. Oke, jika sudah kita lurusin. Ini belum lurus nih. Kita lurusin segini. Z-nya juga lurusin. Oke, sekarang tarik dia ke bagian kepala, ke atas kepalanya si Hanafi ini. Maju, pakai tombol shift. Oke, sekarang atur aja scale-nya. Kan gak mungkin senjata segede kepala gini kan. Atur scale-nya dengan tombol S. Kira-kira segini. Oke, sudah. Kurang gede ya. Dikit lagi. Majuin dikit. Sip. Oke. Senjatanya sudah ada, uangnya sudah ada. Sekarang yang kita lakukan, kita akan memberikan shadow. Kalau kalian lihat, kita syuting nih. Di footage-nya ada shadow matahari kan, di bawah, tepat di bawahnya karena kondisinya mendung. Maka ini sangat mudah jadinya. Kalian tinggal bikin gini aja. Kita bikin layer new solid untuk membuat bayangan, terus namain aja shadow uang. Colornya hitam biasa. Nah, terus ini kita jadiin 3D juga. Terus dia kita parent ke bagian $1 nih. Iya, kayak gitu. Terus turunin ke bawah sedikit. Oke, sekarang kita tinggal gambar aja lingkaran lah gitu. Gini. Nah, terus kita tekan tombol F di keyboard untuk membuka mask feather. Tinggal besarin mask feathernya. Kalau masih merasa kegedean, kita bisa select. Terus kita Ctrl T untuk melakukan pengecilan, pengedean gitu. Gini. Kira-kira. Oke, lalu mungkin tekan tombol T untuk opacity, kita turunin sedikit agar sama dengan bayangan ini. Tekan F lagi, feathernya terlalu banyak. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, shadow uangnya sudah kita miliki. Letakkan shadow uang di bawah layer $. Lalu kita duplicate, edit, duplicate shadow uang pertama. Kita akan parent dia ke $2. Nah, jadi posisinya dia itu ada di bawah $2. Kalau masih miring atau mencong gitu, tinggal geser biar dia sama posisinya. Terus Z-nya kita turunin, jangan lupa. Kalau enggak ntar enggak di bawah dia posisinya. Oke, sudah selesai. Kita telah memberikan efek uang dan juga bayangannya di situ. Sekarang kita berikan efek untuk senjatanya. Nah, khusus untuk senjatanya ini agak unik nih ya. Jadi untuk senjatanya kita tekan aja senjatanya, lalu kita edit, duplicate. Dan kita beri nama ini yang bawah. Jadi shadow pistol. Khusus nih, beda sendiri. Terus kita tinggal tekan tombol R di keyboard untuk orientation-nya. Nah, kalian harus membuat pistol tadi ini menjadi datar. Datar seperti ini. Oke. Lalu kita putar sedikit Z-nya biar sama ukurannya. Lalu posisi Z-nya ke bawah. Sini. Oke. Selanjutnya kita pergi ke Effects. Di Color Correction, pilih Tint untuk memberikan warna shadow hitam aja, full hitam. Kan sudah full hitam. Lalu kalian ke Effects, Blur, pilih ke Gaussian Blur. Kalian kasih aja Gaussian Blur yang sesuai untuk bayangannya. Mungkin ini kalau saya 300 nih. 300 sudah cukup nih. Tuh. Ya kan, shadownya kayak gitu. Sekarang kalian atur aja lagi orientation-nya. Mungkin X orientation. Gitu kan, biar dia terlihat lebih datar lagi. Ini nggak datar nih, nggak sama dengan aspal nih. Gini. Oke, sudah. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Tuh, bayangannya muter sendiri kan. Oke, masih sangat gampang. Sekarang mungkin pistolnya ini bisa kita kasih color correction supaya warnanya nggak emas gitu ya, kuning. Dengan kasih efek color correction, kita beri aja curves di sini. Lalu untuk bagian blue kita tambahkan. Red juga kita turunkan. Green kita tambahkan sedikit. Oke, masih ada kuning-kuningnya, emas-emasnya. Kita pilih color correction. Mungkin kita akan masuk ke bagian saturation. Lalu channel controlnya ganti menjadi yellow. Saturationnya kita turunin yellow. Yellow. Nah,
Senjatanya hilang kan emasnya jadinya. Kita fullin. Oke. Tuh. Ganteng, cakep. Lanjut. Untuk pistolnya ini masih sama, kita ke $1. Gaussian blurnya kita kasihin ke pistol sehingga dia agak blur. Kalau masih kurang blur kalian naikin lagi Gaussian blurnya. Tadi kalau 5 kita mungkin bikin 15 atau 20. Oke, 20. Untuk uangnya juga sama ya. Jadi kita akan membuat dia lebih blur lagi. Kita nonaktifin dulu nih shy-nya yang tadi supaya semua layer dolarnya kelihatan. Terus di bagian $2 ini Gaussian blurnya kita ganti 5 menjadi 20. Nah, dia lebih ngeblur. Ini tinggal kita edit, copy Gaussian blurnya. Kita select semua dolar. Kita tinggal edit, paste. Maka dia secara otomatis akan membuat semuanya menjadi blur. Tuh. Oke, terakhir di bagian shadow uang ini, ya kan? Ini layernya masih full satu timeline. Kalian akan potong mereka. Tinggal ke timeline sini aja, pasin dengan tracking, lalu tekan tombol kurung kurawal untuk menggesernya. Bisa aja sih kalau kalian tarik gini gitu. Ya kan, tarik gini bisa, cuman kan ribet. Kalau kalian tekan tombol kurung kurawal dia langsung geser ke situ. Oke, selesai. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat lingkaran lingkaran merah setan ini. Ini akan memakan waktu yang sangat-sangat lama karena ada proses roto brush di situ. Masking istilahnya. Ini kalau kalian lihat kan, ini posisi lingkaran merahnya kan di depan orang. Jadi kita harus melakukan masking nih satu-satu orang ini, frame by frame. Tapi jangan menyerah dulu. Nanti hasilnya pasti akan membuat kalian ya tercengang gitu. Yang akan kita lakukan pertama, kita akan membuat layer solid baru. Tekan aja layer, new solid. Lalu kita akan beri nama dia mission. Dimana untuk mission ini kita hanya akan menggunakan plugin langsung dari After Effects tanpa harus pergi ke 3D-3D-an lah. Oke, untuk membuat mission itu kalian klik dulu layer mission, lalu ke effects. Di sini ada perspektif. Nama efeknya adalah CC Cylinder. Nah, untuk CC Cylinder ini dia adalah effects yang sudah otomatis 3D, jadi kalian tidak perlu melakukan banyak utak-atik, dia akan langsung otomatis 3D. Oke, kalau kalian belum melihat cylindernya, kalian beralih dulu ke bagian paling pertama timelinenya. Maka kalian akan mulai melihat nih, ada garis hitam dan itu adalah ya tabung 3D-nya. Oke, selanjutnya kita akan geser dia timelinenya supaya sama dengan tracking footage kita. Lalu kita akan melakukan pre-compose dengan cara ke layer, pre-compose, lalu move all attribute to the new composition, lalu tulis aja mission sama ya, open new composition, dan juga adjust composition duration. Jadi kita memiliki komposisi baru di sini dengan ya silinder kita. Lanjut, kita akan mengganti name-nya ini menjadi ini mission depan, duplikat. Terus yang ini mission belakang. 2 buah layer ya pokoknya. Terus kita rubah warnanya jangan hitam, jadi merah ya. Dengan cara klik layernya ini, lalu ke layer, solid setting. Colornya kita ganti menjadi merah, kurang lebih di situ. Oke, yang bawahnya juga sama, kita ganti warna layernya menjadi merah. Oke, selanjutnya sebelum kita melakukan editing ke 2 layer ini, kita akan membuat kamera baru dengan cara klik layer, new kamera. Tekan aja oke, nggak apa-apa. Lalu kalian di sini akan bisa memilih kamera tool, kan? Pilih yang bagian track Z ya, kamera mundur. Jadi kita bisa menariknya mundur supaya, nah, tuh tabung 3D-nya kelihatan. Ini tinggal tarik aja nih, pakai kamera tool nih. Oke, kalau udah kelihatan seperti ini nih kira-kira, sekarang barulah kita akan masuk melakukan editing. Mulai dari mission yang ini, yang depan, kita akan edit sedikit. Di efek control, rotation X-nya kita ganti menjadi 0,1, rotation Y-nya menjadi -2. Itu nanti akan berguna di akhirannya nanti. Lalu untuk radiusnya kita ganti dia menjadi 160 supaya lebih lebar badannya. Mission belakang juga sama, 160. Lalu kita matikan dulu yang mission belakang ini supaya nggak kelihatan lagi. Lanjut, untuk bagian depan kita akan memberikan dia masking berupa rectangle tool. Masking kotak ya. Ini tarik aja kira-kira di bagian sepertiga atau 1/5-nya dia lah. Gini, tarik. Oke, setelah ditarik,
kalian tekan tombol F di keyboard untuk memunculkan mask feather. Lalu tinggal tarik aja jauh sampai dia kira-kira mana ya? Nah, nih segini. Kira-kira segini. Oke, setelah kita memberikan masking seperti ini, kita akan mengganti rendernya dari full menjadi hanya inside. Setelah diganti, maka kalian akan melihat bocoran ini ya. Kalian tinggal ganti aja mask feather. Dari tadi 265 kita kurangin sehingga dia tidak bocor, tidak terlalu bocor lah paling enggak gitu. Misalkan kayak gini. Oke. Buat kalian yang bertanya mungkin gimana caranya munculin transparan ini tombolnya ada di sini nih. Toggle transparency grid. Ini kalau hitam, ini kalau transparan tuh. Gampang. Dan selanjutnya kita akan merubah mission belakang. Kita nyalain dulu mission belakang. Maka dia akan muncul kayak gini. Lalu yang akan kita lakukan, kita akan menggambar masking. Itu kira-kira tepat di atas gini. Oke. Slep. Dan setelah itu kita akan memberikan mask feather. Dengan cara kita pergi ke pen tool, terus klik, tekan nih. Nah ini ada bagian namanya mask feather tool. Oke, klik aja. Selanjutnya kita klik aja nih di bagian atas sampai mask feather toolnya menjadi tanda plus. Klik, tarik ke bawah hingga dia pas kira-kira segini. Nih, jadi ada efek blurnya gitu. Terus di bagian bawahnya tinggal kalian klik di plus ini, tarik lagi ke bawah hingga dia kembali menjadi bentuk normal tuh bawahnya. Lingkaran, ya kan? Nah, jika sudah, maka kalian telah memiliki efek mission circle seperti ini. Dan jika kita kembali ke composition GTA edit, maka untuk mission juga kita memiliki seperti ini. Terus kita klik aja pre-compose mission ini. Lalu pertama yang akan kita lakukan, kita akan pergi dulu ke anchor point tool, tekan tombol Y di keyboard. Lalu kita geser nih anchor point-nya si layer mission, itu tepat berada di tengah-tengah lingkaran nih. Di sini nih, pluk. Nah, oke. Kalau sudah diganti, sekarang kita bisa aktifkan layer 3D-nya di sini. Lalu seperti yang tadi telah kita bahas, kita kan tadi telah memiliki layer track-nya ya kan, warna biru sama warna ungu nih di sini. Kalau biru untuk penempatan uang dan juga senjata, kalau ungu ini untuk penempatan ya benar. Layer mission kita. Jadi kita cukup mengaktifkan lagi layer missionnya. Lalu kita tinggal parent aja, tekan tombol shift juga di keyboard. Kita parent ke bagian sini nih, ungu. Layer track ungu tadi. Nah, dia akan secara otomatis pindah ke situ kan. Oke, setelah pindah, kita tinggal tekan tombol R di keyboard untuk mission layer. Lalu kita bermain dengan rotationnya agar dia lurus nih. Ini kan gak lurus, biar lurus gitu. Terus kita lurusin lagi arah madepnya ke kamera. Terus kalau kita perhatiin nih bawahnya masih miring nyerong ke atas, berarti kita bermain dengan Z rotation supaya dia lurus. Matiin dulu deh track solidnya. Nih. Nah, kira-kira lurus kan gini kan? Oke, kalau udah lurus gini, kita scale supaya lebih besar. Tinggal tarik aja nih dengan ini nih gizmonya, tinggal sesuaiin. Oh ya, kalian kalau lagi narik gini, itu jangan tarik yang tengah ini nih. Ini kalau tarik yang tengah nanti posisinya akan kacau. Jadi kalian tariknya sumbu X atau sumbu Z aja, atau sumbu Y aja. Jadi jangan tarik di tengah-tengah sini nih. Atau kalian bisa bermain di P position. Nah, kalian gesernya manual dari angka ini nih, drag pelan-pelan. Gitu, atau tekan tombol shift juga bisa. Tuh. Dan kita sudah memiliki lingkaran merah di situ tuh. Nah, namun masalahnya lingkaran merah ini berada di atas orang kita, si GTA ini kan. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah proses yang paling lama dan paling ngeselin. Itu namanya roto brush, dimana kita akan melakukan seperti masking ya, supaya orang ini nggak berada di belakang mission merah kita. Caranya mudah tapi prosesnya yang agak lama. Dimana kalian pertama ke bawah dulu nih, terus di bagian footage tracking, ini kalian duplikat aja trackingnya, tracking 2. Lalu kalian tarik aja tracking 2 ini agar berada di atas mission. Oke, setelah itu kalian pikirin dulu nih, di mana tepatnya waktu saat si layer merah mission ini muncul. Kalau bagi saya itu mulainya kira-kira setelah dia habis nginjak ketiga nih. Dia habis nginjak nih kan yang ketiga, ya kan? Oke, lalu sekitar beberapa detik kemudian di sini, tepat di sini merah-merah ini akan mulai muncul. Jadi missionnya akan saya tarik ke sini. Oke,
Lalu untuk tracking 2-nya ini kita ganti namanya juga jadi roto brush. Itu kita potong dia mulainya agar dari sini. Oke, setelah itu kita akan melakukan roto brush. Di mana roto brush ini kita dapatkan dengan cara klik dulu layer roto brush, aktifkan. Lalu di sini ada tools namanya roto brush tool. Sekarang kalian tinggal klik 2 kali roto brush layernya, maka akan muncul panel baru namanya panel editing roto brush. Dan jika kalian lihat crosshair-nya berubah menjadi warna hijau gini. Oke, kalian juga bisa memperbesarnya dengan menekan tombol kontrol terus klik tarik gitu. Kontrol, klik, tarik. Nah, itu makin gede, makin kecil brushnya. Nah, kalau hijau itu untuk menambahkan, kalau klik tombol Alt di keyboard untuk mengurangi nih warna merah nih. Tuh, kurangin. Nah, jadi idenya di sini kalian akan menggunakan roto brush. Roto brush ini masking, tapi dia itu akan secara otomatis membaca file footage kita. Jadi kalau kalian setelah itu kalian akan melihat crosshair kita berubah menjadi lingkaran berwarna hijau. Ini adalah brush untuk roto brushnya. Dan jika kita memencet tombol kontrol di keyboard lalu tarik, maka dia akan memperbesar brush kita. Dimana fungsinya ini kita dapat menggambar dan dia secara otomatis akan menemukan bagian-bagian mana aja yang akan kita lakukan masking gitu. Nih ya, jadi secara otomatis gitu. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali belajar roto brush, ini sangat bagus fiturnya, tapi butuh waktu yang sangat lama. Oke, sekarang kita akan menggambar bagian badan dulu seperti ini. Oke, selanjutnya untuk di bagian layer roto brush ini masih ada 3D camera tracker bekas tadi. Ini kita hapus aja. Lalu untuk di bagian roto brush ini kita akan ganti settingannya. Mulai dari feather mungkin bisa kalian jadikan 20 atau 25. Jadi dia lebih halus nih hasil maskingnya. Terus untuk kontrasnya juga kita naikkan menjadi 85% supaya lebih tajam. Terus shift edge-nya ini bisa kita turunin menjadi min 3%. Terus reduce chatter-nya kita naikin menjadi 50%. Dan perlu kalian ketahui, proses roto brush ini tidak cuma memakan waktu yang cukup lama, tapi juga resource komputer yang berat. Jadi prosesnya ini agak berat, tapi worth it. Oke, jika kita telah melakukan roto brush di bagian frame 1 ya kan. Ini saya tambahin dulu. Ini juga celananya. Memang agak berat, sabar aja jadinya ya. Oke. Ini aspalnya kena select, ini kalian delete, tekan tombol Alt di keyboard. Boom, maka dia akan hilang. Ini tinggal tambahin lagi. Ini juga tambahin lagi. Dan kalau kalian tahu berapa lama yang saya butuhkan untuk melakukan masking ini, itu kira-kira dari selesai sholat isya dari jam 7 malam, itu baru selesai jam 12 malam. Jadi sekitar 4 atau 5 jam hanya untuk melakukan masking yang beberapa detik aja. Jadi kalian bisa bayangin berapa waktu yang diperlukan oleh para roto brush artist ini untuk melakukan masking footage yang bergerak di film Hollywood yang sampai berdetik-detik, bermenit-menit. Wah, itu bener-bener effort waktunya sangat lama deh pokoknya. Oke, kalau udah nih frame 1, kalian tinggal tekan tombol Ctrl plus panah arrow kanan untuk maju satu frame selanjutnya, maka dia akan secara otomatis nih tuh melakukan rendering tracking, ya kan? Terus maju lagi satu frame. Nah, tuh, maju lagi satu frame. Maju lagi satu frame. Dan diperhatiin aja nih, ada yang error gak? Kalau ada yang error nih kayak ini. Nah, ini kan masih kena, ini makin lama makin mendem ke dalam kan. Nah, itu kalian tinggal mundur aja beberapa frame, terus tambahin lagi. Tambahin, terus maju lagi satu frame. Maju lagi satu frame. Nah, ini error nih. Tambahin lagi. Maju satu frame. Error kan? Tambahin lagi. Dan itu prosesnya sangat lama. Nih, tambahin lagi. Terus lihat di bagian sekelilingnya ada yang error gak. Dan kalian akan terus melakukannya hingga ke frame terakhir. Ya, hingga ke frame terakhir. Oke, maju lagi satu frame. Tambahin kalau ada yang error. Maju lagi satu frame. Tambahin kalau ada yang error gitu. Nah, kalau kita kembali ke composition awal, maka dia akan secara otomatis tuh melakukan cut. Ya kan? Dan jika kalian sudah selesai, maka hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Tuh, dia hanya muncul, ya, cuman muncul bagian badan sama kakinya. Itu full. Tuh, plek, plek, ya kan? Tuh, kalian lihat. Oke.
Kalau kita aktifin tuh kayak gitu. Kakinya masuk ke dalam, berarti kan rotobrusnya yang kaki sini saya hilangin, tinggal kaki yang sini yang belum masuk ke dalam lingkaran ya kan. Kalian harus pahamin deh pokoknya. Ini gimana cara bikinnya. Terus untuk terakhirnya, kalau kalian sudah selesai melakukan rotobrus, itu jangan langsung selesai gitu aja. Itu bakal berat nanti di bagian render kalian. Jadi yang kalian lakukan kalau sudah selesai nih, misalkan sudah full semua frame, itu yang kalian lakukan adalah menekan tombol freeze di sini. Dia seperti temporary gitu kan, sementara, renderan sementara dari hasil rotobrus kita. Jadi kalau kalian playback itu nggak bakal berat lagi. Oke, nih kalau sudah di freeze ada gambar kayak gini, rotobrus refine edge proven is frozen. Jadi kalian nggak perlu ngerender berkali-kali lagi. Jadi komputer kalian akan langsung otomatis tuh, ya kan? Kayak gitu. Dan jangan lupa juga nih, ada yang sering orang lupa. Kalau sedang melakukan rotobrus, nih di sini ada seperti tanda panah loading dan ini sangat berguna untuk kalian melakukan rotobrus. Oke, kita nonaktifkan dulu freeze-nya. Jadi kalau kalian sedang melakukan rotobrus, pastikan dulu ini seperti time warp kalian nih. Jadi kalian harus tarik nih workspace kalian full sampai mana gitu. Nih. Oke. Kalau nggak ditarik, nanti kalian akan stuck sampai sini aja. Jadi rotobrus hanya akan loading sampai sini. Ya kan? Oke, sudah paham? Oke, sekarang kita kembali ke composition contoh. Ini masih yang contoh. Saya akan menunjukkan hasil dari rotobrus saya yang saya kerjakan berjam-jam ini. Nah, ini hasil seperti ini. Ini udah saya frozen, udah saya freeze, dan lihat time warp-nya itu sudah saya fullin sampai sini. Full, ya kan? Nah, kalau kalian lihat tuh. Dia sama pakai settingan ini, rotobrusnya. Nah, itu kan kayak gitu. Ini harus sabar banget ngerjainnya. Oke, sekarang anggap saja kita telah menyelesaikan proses rotobrus. Tutorial kita masih panjang nih. Oke, selanjutnya yang kita lakukan, kita lihat di bagian mission ini kelihatannya masih kurang real kan? Nah, masih banyak tweak-tweak yang perlu kalian lakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus di sini di bagian mission kita. Misalkan kalau kalau mission ini kita turunin opacity-nya menjadi 60%. Lalu kita berikan effects, color correction, curves supaya warnanya lebih cerah, kasih kontras. Nah, terus kita beri efek, blur, Gaussian blur. Terus kita tambahkan menjadi berapa? Misalkan 20 atau 25 lebih banyak. Tuh. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan merubah perspektifnya si mission ini agar lebih terlihat real dengan cara ini di bagian awal. Kita double klik, lalu kita masuk ke dalam. Terus kita pilih yang mission belakang. Nih. Kita pilih ke rotation X, terus kita berikan dia keyframe. Di bagian awal dia biarkan rotation X-nya 0. Terus di bagian akhir kita akan tambahkan dia mungkin 2 lah ya. Oke. Sama halnya dengan mission yang depan, ini juga sama, rotation pertama kita keyframe, biarin 0,1. Di bagian akhirnya kita ganti jadi 2,1. Nah, jadi dia kayak seperti perspektif gitu. Nanti fungsinya akan kelihatan kalau kalian sudah play, oke? Di sini nggak terlalu kelihatan. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan HUD. HUD adalah ya seperti ini. Interface ya. Caranya juga sangat mudah, kalian ke project, kan, terus di folder HUD ada face HUD all nih, masukin aja semuanya dulu. Mulai dari pertama ini dulu kali ya, HUD all. Taruh di pojok kanan atas, terus face-nya juga kita taruh. Size-nya scale kita sesuaikan. Oke, selesai. Terus ada namanya map circle, kita taruh di bawah sini, ya kan? Terus ada map pointer, kita taruh dia tepat di bagian tengah-tengah map pointer nih di sini. Di sini. Oke. Terus ada radar terakhir. Kita taruh juga radarnya di sini. Nah, kita letakkan radar di bawah map circle sehingga dia terlihat bulatannya. Lalu kita tinggal geser aja, cari di mana posisi yang kalian inginkan. Lalu yang saya lakukan, saya akan memindahkan anchor point-nya. Ini anchor point tool, tekan tombol Y. Ini geser aja ke bagian tengah. Tapi kalian harus pastikan dia berada di tengah-tengah lingkaran. Nih. Tuh. Oke. Kira-kira di tengahnya ya di sinilah gitu pokoknya. Oke, selanjutnya karena radar kita masih full nih bentuknya, sekarang kita akan membuatnya menjadi
sesuai dengan lingkaran. Nah, caranya juga sangat mudah. Pertama, kita akan membuat sebuah layer baru, new, solid, berwarna hitam. Tekan aja OK. Lalu kita namakan layer solid hitam ini menjadi radar mate. Radar mate-nya ini kita letakkan tepat di atas radar. Oke, setelah itu kita nonaktifkan radarnya. Kita tekan tombol ellipse tool untuk masking. Lalu kita buat lingkaran sempurna sesuai dengan map circle. Ini biar sempurna, kalian tekan tombol shift, control, alt. Terus tinggal tarik biasa. Oke. Terus tekan tombol V di keyboard, sesuaikan. Segini. Lanjut. Di bagian timeline, sekarang untuk radar, kalian toggle switch-nya atau tekan tombol F4. Lalu berikan track matte-nya dari none menjadi alpha matte. Nah, dia akan secara otomatis tuh menyesuaikan radarnya. Dan untuk melakukan pergerakannya, ada dua teknik. Yang pertama, kalian akan melakukan rotation di map circle. Nih, rotation. Terus yang kedua adalah dengan dari radar, kalian tekan tombol P di keyboard untuk position. Lalu tinggal majuin, geser gitu. Selanjutnya, yang lainnya kita umpetin dulu ya, biar gampang. Selain map circle dan juga radar. Nah, anggap aja cuman ada map circle dan radar. Nih, kita akan bermain dulu. Untuk map circle-nya, pertama kita R untuk rotation. Lalu untuk radar, tekan tombol P di keyboard untuk position. Dan untuk rotation map circle, kita berikan keyframe. Untuk radar, kita berikan keyframe. Di bagian awal, ya kan? Ini kalau kita lihat kameranya, dia miring ke tembok, berarti rotationnya kita geser ke sini. Ke kanan, tuh, dia jadi miring. Terus seiring dengan dia lurus, gini. Berarti kita kembaliin lagi rotationnya menjadi lurus. Jadi dia, gitulah pokoknya. Oke. Terus kita maju sedikit lagi. Sek, kemana dia? Sampai sini. Nah, di sini dia agak miring, berarti kita geser kanan dikit. Terus maju lagi. Di sini lurus lagi. Sampai terakhir masih lurus ya, nggak masalah. Nah, ini belum ada roto brus. Oke, lanjut. Untuk radar positionnya, ini karena pergerakan orang maju, berarti kita bisa anggap aja ini di sini. Awalnya, ya kan? Terus dia mulai maju, ini di posisi terakhir di sini. Posisi ini ada di, ini maju agak ke sini. Terus dia terakhir maju sampai ujung sini. Nah, oke. Itu detail ya, detail untuk radar. Terus kalau detail untuk darah gitu, jam, uang gimana? Nah, itu caranya butuh teknik lagi dan kalian harus banyak mencobanya. Tapi yang dapat saya kasih tahu untuk fontnya ini itu menggunakan nih. Kalian tuliskan misalkan Vectro Alley. Ya, itu ini nih uang dan juga waktu itu hanya menggunakan font namanya Price Down. Kalian bisa download atau saya sudah mengincludekannya di dalam project file. Kalian bisa cek folder font. Ya kan? Nih, Vectro Alley. Ini kalau kalian lihat sama nih angkanya tuh. Oke, ya kan? Kalian bisa eksperimen sendiri pokoknya dengan menggunakan font ini. Kalau kalian ingin membuat video seperti ini terus pengen ganti uangnya, pengen ganti waktunya, itu menggunakan font Price Down. Terus untuk darahnya gimana, Bang? Kalau untuk darahnya kalian cukup membuat kayak semacam progress bar, tertinggal kurangin. Nah, itu di luar tutorial kita untuk hari ini karena di footage kita nggak ada dia kena tonjok ya kan. Jadi nggak berkurang lah. Dan memang duitnya juga nggak kita ambil, jadi nggak nambah dong duitnya. Ya sekalian ngurangin tutorial kan, udah panjang nih, panjang banget tutorialnya. Nah, ada juga pasti yang bertanya gimana cara syutingnya, Bang? Cara syutingnya gampang, kalian tinggal ambil aja kamera. Ini kalau di sini saya menggunakan Canon 60D, terus pakein aja Glidecam Nano DSLR nih yang kalau saya yang pakai. Nah, itu tinggal syuting aja gini nih, dinaikin ke atas gitu kan. Kameranya, ikutin playernya. Kalau kalian mau pakai GoPro nggak apa-apa, bisa juga sama. Ya, gitulah pokoknya. Oke, prosesnya sangat panjang, tapi kalau kalian sudah berhasil menguasai dan memahami semua teknik yang ada di sini, percaya sama saya, kalian langsung pinter Adobe After Effects. Kalau kalian menemukan footage lain, kalian akan dengan mudah mengeditnya. Roto brush, kamera tracking, naro animasi gitu kan, 3D atau enggak, itu gampang buat kalian.
Compositing itu namanya kan, compositing 3D. Jadi selebihnya kalian silakan mencobanya sendiri, eksperimen sendiri. Inilah tutorial kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Vectro ID, juga memfollow sosial medianya dan selalu membuka website official vectroid.net untuk update-update terbaru. Sekian dari saya. See you next time.